Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa-siswi kelas 10 yang telah diterima di SMK PPN Tanjung Sari. Perkenalkan, nama saya Dudi Suryadi. Saya mengajar sejarah Indonesia di kelas 10, dari kelas 10A sampai dengan kelas 10 L ya, dari kompetensi keahlian ATPH, kemudian ATP, kemudian APAT, kemudian ATR, kemudian juga APHP. Buat teman-teman semua yang masuk, bisa juga masuk di grup grup WA untuk membantu pembelajaran daring ini. Di grup WA kita ada sudah saya share di wali kelasnya masing-masing, dan itu bisa nanti teman-teman ikuti melalui invite grup WA ya. Baik, hari ini saya akan memberikan tata cara bagaimana belajar, atau mungkin ketentuannya, lebih ketentuan bagaimana belajar sejarah Indonesia di SMK PPN Tanjung Sari dalam situasi daring ini. Pertama, silakan nanti teman-teman insya Allah mungkin minggu ini sudah bisa login menggunakan web pembelajaran SMK PPN Tanjung Sari yang dikembangkan oleh tim IT SMK PPN Tanjung Sari, yang itu adalah alamatnya smkppn.com. Nanti Anda bisa login sebagai siswa, dan di sana mata pelajarannya banyak. Semua mata pelajaran ada, dan Anda bisa mengikuti mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Baik, kita lihat ya, di sini sudah terlihat ada materi, judulnya Sejarah Indonesia. Kemudian ada foto saya di sana. Kemudian dalam sejarah Indonesia kita akan mempelajari beberapa materi pokok, yang itu diantaranya ada di sini di bagian sini, di bagian ini 31, 32, 33, 34, juga 35, 36. Ini sudah ada KI KD yang akan dipelajari di 2 semester di kelas 10 ini. Total jumlah jam pelajaran jamnya itu adalah 108 jam untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian untuk ujiannya nanti ada ujian harian, ulangan harian per materi atau per KD. Juga ada ujian tengah semester, nanti mungkin sekitar minggu ke-9 ya, atau ke-8, ke-9 biasanya. Kemudian ada nanti minggu ke-18 atau minggu ke-17 kita ujian akhir semester yang dijadwalkan oleh sekolah. Nah, untuk UTS dan UAS yang sekarang mungkin namanya diganti, bukan UTS, saat ini diganti namanya menjadi penilaian tengah semester, dan ada juga penilaian akhir semester atau PAS. Nah, untuk ujian akhirnya nanti kita menggunakan Android dari rumah, seperti halnya juga ujian-ujian yang lain. Sebenarnya dulu juga bisa digunakan ujian akhir semester atau ujian tengah semester berbasis Android, karena kita sudah menggunakan aplikasi Android. Jadi untuk ulangan, ujian harian, untuk form, segala macam form itu udah kita kembangkan oleh sekolah. Di tim IT itu ada aplikasi khusus yang kita punya dengan menggunakan server sendiri dan aplikasi sendiri, itu berbasis Android. Hanya kalau dulu kita offline ujiannya, jadi seperti ujian di kelas tapi tanpa kertas, jadi menggunakan Android. Kalau yang tidak punya Android nanti mungkin, atau Androidnya sedang tidak berfungsi dengan baik, nanti biasanya didaftar dulu ada berapa orang, dan nanti difasilitasi oleh sekolah ujiannya di Labcom, atau mungkin diberikan
alat tertentu sehingga siswa bisa mengikuti ujian tengah semester berbasis Android dan berbasis Android. Baik, untuk materi sejarah ada beberapa KI, yaitu ada 4 KI, KI spiritual, KI sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Untuk KI spiritual ada 2, kemudian ada KI sosial ada 3, kemudian KI pengetahuan dan KI keterampilan ada 13 juga. Baik, kita langsung saja ke materinya. Untuk pertemuan pertama ini perkenalkan ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, tinggal nanti mungkin Anda memperkenalkan diri di WA grup mata pelajaran sejarah Indonesia. Tadi perkenalannya, nama saya Dudi Suryadi, kemudian saya SD-nya SD Kresna 2 Bandung, SMP Negeri 3 Bandung, SMA Negeri 4 Bandung. Kuliah sempat masuk di Unpad tahun 90 ya. Tapi belum selesai dan diselesaikan di Universitas Langgang Buana, masih Fakultas Fisip jurusan ilmu pemerintahan. Nah, kemudian untuk ngajar di sini saya di SMK PPN Tanjung Sari udah dari masuk dari tahun 2010 ya. 2010 saya masuk sampai saat ini ya. Kemudian langsung ke materi saja. Tadi saya sudah beritahukan. Ini materi yang pertama itu memahami konsep dasar sejarah, yang diantaranya adalah berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, mengenai ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan. Baik, di sini teman-teman bisa lihat apa yang disebut dengan berpikir diakronik ya. Berpikir diakronik itu lebih mementingkan karena sejarah mementingkan proses, maka dalam berpikir diakronik dia mementingkan waktu peristiwa kejadian ya. Contoh misalnya itu ada waktu tertentu. Untuk di sini ada contohnya perkembangan Syarikat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920. Itu salah satu contohnya. Jadi dalam berpikir diakronik ya, itu urutan waktu itu sangat diperhatikan gitu ya. Itu untuk berpikir diakronik. Nanti di dalam berpikir diakronik itu ada berpikir kronologis ya. Berpikir kronologis adalah berpikir di mana di dalam belajar sejarah kita harus mengurutkan urutan waktu kejadian berdasarkan waktu. Lebih mementingkan waktu. Kalau diakronik itu lebih mementingkan waktu daripada tema tertentu. Jadi kadang-kadang temanya tidak sama tapi urutan waktunya itu yang lebih diutamakan. Nah, yang kedua, dalam sejarah kita juga berpikir sinkronik. Apa yang disebut berpikir sinkronik? Berpikir sinkronik itu lebih mengutamakan ruang atau tema atau judul atau mengenai hal tertentu. Mungkin di sini diberikan contoh, misalnya dalam sisi politik, temanya atau bahasanya. Kemudian bisa juga temanya bisa khusus membahas mengenai sosiologinya atau ekonominya dan sebagainya. Jadi lebih ke masalah tema gitu ya. Itu sinkronik, jadi lebih mengutamakan tema daripada urutan waktu. Banyak sebenarnya contohnya yang tema tertentu, misalnya peristiwa proklamasi ya, itu dilihat sebagai sebuah peristiwa yang utuh mengenai proklamasi, misalnya dari A sampai Z kegiatannya, dari mulai penyiapan barisannya, kemudian susunan acaranya, kemudian pembacaannya seperti apa dan sebagainya. Segala hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu diungkap di sini. Nah, meskipun nanti berurutan waktu,
Sebenarnya di sini ada garis merah yang seperti yang ini nih, garis merah ini. Ya, ada garis merah ini ya. Nah, garis merah ini itu adalah menunjukkan bahwa cara berpikir sinkronik dan diakronik ini saling berhubungan ya, saling berhubungan satu sama lain. Jadi saling melengkapi ya. Ini kalau di sini kita bisa lihat sebelah sini ya, di sebelah sini kita bisa lihat definisi diakronik ya. Memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kalau tadi sinkronik terbatas dalam waktu tapi meluas di dalam ruang tertentu atau dalam tema tertentu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai konsep ruang. Ruang di sejarah itu adalah suatu tempat terjadinya peristiwa. Ya. Jadi konsep ruang ini, tempat kejadian itu begitu penting di dalam sejarah Indonesia. Sehingga tatkala kita belajar sejarah, maka misalnya lokasinya di mana, peristiwanya di mana, itu biasanya harus dijelaskan. Jadi situasi tempatnya, karena itu mungkin akan mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku atau menghasilkan sebuah pola sejarah tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke konsep waktu. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu sebenarnya konsepnya terbuka. Maksud terbuka itu gimana? Konsep waktu itu bisa, jadi artinya waktu itu tidak tertutup, artinya terbuka. Mungkin suatu peristiwa bisa menyebabkan peristiwa yang lain, urutan waktunya bisa berurutan. Jadi terbuka. Jadi suatu peristiwa itu tidak terhenti sampai di situ saja gitu. Jadi ada mungkin perubahannya akan di kemudian hari atau beberapa waktu kemudian, itu bisa berubah suatu peristiwa itu, atau berkembang, atau berkesinambungan, atau berulang. Nah, di sini dalam konsep waktu jelaskan ya, ada yang berkembang. Maksudnya berkembang itu masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berkembang seperti itu. Jadi bentuknya berkembang. Kemudian berkesinambungan, melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kemudian berulang, peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lalu itu kemudian terjadi lagi di masa kemudian, di waktu kemudian gitu. Kemudian seiring dengan waktu juga peristiwa sejarah berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya pemerintahan di wilayah Nusantara itu ada perubahan. Kalau dulu kita negaranya terpisah-pisah dalam bentuk kerajaan-kerajaan, tapi kemudian sekarang berkembang, bukan berkembang, berubah menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini seperti ini. Ruang dan waktu dalam sejarah. Ya, jadi waktu dan ruang ini nggak bisa dipisahkan dalam belajar sejarah ya. Jadi kalau di dalam belajar sejarah kita harus memperhatikan dua hal ini. Tempat kejadian juga perlu diperhatikan, waktunya juga perlu diperhatikan. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebentar. Ya, sebentar. Baik. Ini masuk ke materi yang kedua kita ya. Menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praksara di Indonesia. Ya, ini dalam slide ini kita bicara mengenai pembabakan dalam bagaimana alam semesta ini terbentuk. Ada pembabakannya di masa Azoikum, ya, masa kemudian Paleozoikum atau masa zaman purba tertua, atau ada juga yang menyebutkan batu tua. Kemudian Mesozoikum, zaman purba pertengahan. Kemudian Neozoikum adalah zaman purba baru atau zaman batu baru. Itu pembabakannya.
Nah, kita bicara di materi ini diawali dari terbentuknya Kepulauan Indonesia sebenarnya. Kepulauan Indonesia itu terbentuknya gimana sih gitu ya. Pertama ada di dalam buku paket yang kita pakai untuk pelajaran sejarah Indonesia ini ada 2 aktivitas bumi sebenarnya yang dijadikan dasar bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama aktivitas tektonik, yang kedua adalah aktivitas vulkanik. Nah, aktivitas tektonik ini ya, itu macamnya ada eh, tektonik ini artinya adalah aktivitas pergerakan lempeng bumi. Nah, khusus untuk di Indonesia itu ada 3 lempeng bumi. Yang pertama lempeng bumi Indo-Australia ada di bagian selatan Indonesia. Lempeng bumi di bagian utara Indonesia itu Eurasia, kemudian lempeng timur adalah lempeng Pasifik. Nah, 3 lempeng ini bergerak satu sama lain yang itu menjadikan Kepulauan Indonesia. Nah, geraknya seperti apa? Satu sama lain itu bisa eh, pergerakan lempeng ke atas disebut dengan subduksi, lempengnya bergerak ke bawah disebut abduksi, ada tumbukan lempeng saling menumbuk satu sama lain itu disebut kolisi, kemudian ada tabrakan lempeng itu disebut dengan eh, dispergensi, dan kemudian ada naiknya permukaan laut itu disebut transgresi. Adapun aktivitas vulkanik diartikan sebagai aktivitas magma bumi yang membentuk perubahan bentuk bumi yang tadinya datar itu jadi melendung begitu ya, menjadi bukit, menjadi gunung Merapi. Jadi dari sisi vertikal ya, dari sisi vertikal dia menjadi tinggi dan rendah. Itu aktivitas vulkanik. Baik, kemudian dalam materi ini juga kita bicara ada pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ada seorang peneliti ya, yang kemudian memilah-milah bagaimana flora dan fauna Indonesia ini ternyata ada persamaan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang membedakan flora dan fauna di sebelah barat Indonesia dan sebelah timur Indonesia itu yang disebut dengan garis Wallace ya. Yang sebelah barat disebut dengan region atau disebut dengan paparan Sunda, sedangkan di sebelah timur disebut paparan Sahul atau dengan Australia Malayan region. Ya. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai yang mengisi Kepulauan Indonesia siapa sih gitu. Nah, kita bicara dulu dari manusia purba di Indonesia. Sebenarnya ada 3 kelompok besar, manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama kita tahu bahwa itu adalah Meganthropus paleojavanicus yang ini kalau di slide kita lihat ditemukan di Sangiran. Ya, itu Meganthropus paleojavanicus. Kemudian ada juga Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan di beberapa tempat, termasuk ada di Trinil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Homo erectus. Ya. Homo erectus itu yang ditemukan di Indonesia itu adalah di Sangiran. Kemudian ada Homo floresiensis di Flores, dan juga ada Homo mojokertensis itu sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Itu manusia-manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya adalah perbedaan Pithecanthropus, perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Sebenarnya masalah ini diperdebatkan di mana Pithecanthropus ini dianggap sebuah missing link ya, perubahan yang tadinya dari dari primata ke homo atau ke manusia, dari monyet ke manusia. Tapi ternyata itu tidak terbukti, dan bahwa Pithecanthropus ini bukan sebuah fosil antara perubahan antara kera ke manusia, dan itu tidak terbukti ya, tidak terbukti.
Hanya setelah diteliti lebih lanjut di kemudian hari, ternyata Pithecanthropus erectus ini adalah termasuk jenis manusia, ya, termasuk Homo sapien. Ya, ini untuk ini. Kemudian kita bicara tentang masih tentang siapa sih yang menghuni kepulauan Indonesia itu. Ya. Sebenarnya di zaman dulu ada yang disebut ras. Di sini saya perlihatkan Negrito dan Wedid. Negrito Wedid ini menghuni begitu banyak wilayah sampai ke dari Sri Lanka, India sampai kemana-mana. Ada di sini keterangannya, ya, dari di beberapa kepulauan. Dan ini penghuni awalnya kepulauan Indonesia. Di beberapa buku diceritakan bahwa pada saat es mencair mereka tidak bisa kembali lagi ke tempat asalnya karena mungkin mereka nomaden dan sebagainya, ya. Jadi tidak bisa kembali lagi karena es mencair, terjadi lautan yang begitu luas dan akhirnya mereka berkembang masing-masing di tempatnya masing-masing. Nah, bangsa yang awal itu adalah disebut bangsa Weda atau bangsa Veda. Ada yang menuliskan pakai V Victory, ya. Ada juga yang menuliskannya dengan W, jadi WEDDA. Ada juga dengan VEDDA gitu, ya. Seperti itu awalnya. Kemudian setelah itu ada migrasi pertama disebut bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Nah, ini dari Yunan Selatan, ya, dari Yunan Selatan. Kemudian setelah itu ada lagi migrasi Detro Melayu ini kayaknya. Habis itu ada Melanesoid. Ya. Di sini dijelaskan Proto Melayu membawa kebudayaan batu, Detro Melayu membawa kebudayaan logam. Kemudian juga ada Melanosoid yang mengisi kebanyakan tersebar di wilayah Indonesia Timur. Ya, seperti itu. Jadi siapa sih penduduk bangsa Indonesia asli? Ini campuran dari bangsa Veda, Proto Melayu, Detro Melayu, dan kemudian Melanesoid, ya, atau Melanosoid. Baik, corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia seperti apa? Ya, pertama mata pencariannya apa sih? Kebanyakan di sini saya temukan di buku paket itu mereka berburu dan meramu, ya, bercocok tanam sederhana gitu, ya. Ada itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Ada food gathering di sini kurang jelas, ya. Food gathering dan food producing. Dari mulai berburu, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian udah mulai memproduksi makanan dengan bercocok tanam. Sistem kepercayaannya, mereka mengenal kepercayaan dari beberapa hasil yang kita lihat, ya. Mereka mempercayai kehidupan setelah mati. Kemudian mereka juga sudah mengenal seperti di sini sudah mengenal upacara pemakaman atau mengenal pemakaman. Kemudian pola hunian di masa zaman praaksara ini, pola huniannya itu biasanya satu ada kedekatan dengan air atau berdekatan dengan air. Yang kedua, mereka hidup di alam terbuka, ya. Meskipun nanti di sini ada di bagian berikutnya di perkembangan teknologi ditemukan bahwa mereka juga ada yang tinggal di gua gitu, ada yang di lubang-lubang gua sehingga mereka tidak harus membuat bangunan untuk berteduh gitu. Jadi sangat sederhana sekali cara hidupnya. Nah, di bagian D-nya perkembangan teknologi, ya, ada kebudayaan Pacitan, kemudian ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ini di sini contohnya kebudayaan batu, ya. Jadi ada kapak perimbas, ada kapak lonjong, kemudian untuk kebudayaan Ngandongnya itu kebudayaan yang menghasilkan artefak dari tulang. Ciri khas Ngandong itu adalah sudah mulai membuat artefak dari tulang. Kemudian berikutnya antara pantai dan gua ada kebudayaan Kejokan Modinger, itu sampah dapur. Jadi
Ini seperti ini nih, gambarnya. Jadi yang ini sampah dapur. Nah, kemudian yang ini ya, yang sebelah sini. Nah, yang ini tadi kebudayaan Ngandong ya. Kemudian yang ini sudah ada Pacitan. Kemudian ini kebudayaan Arbi Sosros ya. Maksudnya adalah eh, eh, kebudayaan di mana manusia-manusia zaman dulu itu meninggalkan artefak-artefak atau benda-benda budaya itu di gua-gua, termasuk gua-gua tempat tinggalnya, seperti gambar-gambar tangan dan sebagainya ya. Kemudian ada sebuah revolusi budaya yang terjadi di masa praaksara. Pertama ada kebudayaan kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong. Di sini ada contohnya ya, ada kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong, kemudian ada yang kapak lonjong sudah mulai terbuat dari logam ya. Yang ini C, sebenarnya yang ini C ya. Yang ini kapak persegi tapi sudah mulai agak dibentuk seperti itu. Nah ini yang ini contoh ini, yang ini nih yang gambar apa namanya ini, saya kasih ini. Nah ini gambar tangan, ini juga gambar tangan ya. Itu udah masuk ya. Ya ini udah ini salah satu contoh dari tadi apa ya, kebudayaan Abisos Roche ya, itu yang itu. Nah kemudian kita juga di masa praaksara itu sudah mengenal api. Kita lanjutkan konsep ruang dan pada pola hunian. Bentuk pola hunian menggunakan penadah angin, jadi mereka sudah ada penadah angin dan penadah hujan. Jadi sudah membuat bangunan-bangunan peneduh, mungkin bentuknya yang sederhana mungkin di saat itu. Saya kira materi untuk 32 mengenai, kita review dari awal ya, mengenai kebudayaan masa praaksara di Indonesia ya. Itu sudah saat ini sudah saya bahas mengenai dua bagian, yaitu yang pertama adalah mengenai konsep berpikir dalam sejarah, dan yang kedua adalah corak masyarakat praaksara di Indonesia ya, menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budayanya di menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia ya. Itu materi yang diberikan. Saya kira cukup sekian, lumayan cukup panjang ini, sekitar 20 sekian menit ya. Semoga materi pembelajaran daring hari ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian di web smkppn.com itu sudah saya berikan juga buku paket sejarah, yang itu terdiri dari 4 buah buku paket yang diambil dari Kemendikbud ya, dari buku sekolah elektronik Kemendikbud. Kemudian juga ada PowerPoint di situ, di webnya juga udah kami sediakan PowerPointnya, sehingga Anda bisa mengulang materi. Barangkali PowerPointnya ada yang lupa, terlewat atau kurang mengerti. Kemudian di situ juga ada chat, silahkan chat, bisa chatnya atau bertanyanya bisa lewat WA grup mata pelajaran sejarah SMK PPN Tanjung Sari, atau juga chat di web pembelajaran, yaitu di smkppn.com ya, bisa sih seperti itu. Jadi Anda bisa belajar di dua bagian itu, di dua media gitu ya. Baik, saya kira cukup sekian untuk kali ini.
Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, meskipun belajar di rumah tetap semangat ya. Dan saya tutup untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.